Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas mengenai menganalisis kebutuhan cairan dan elektrolit tubuh ya. Pada pelajaran KDM kita keep saja ya membahas tentang diet. Kita bahas dulu mengenai menganalisis kebutuhan cairan dan elektrolit tubuh ya. Jadi pengertian. Nah, kalau berkaitan dengan cairan dan elektrolit, kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari elektrolit ya. Jadi kalau elektrolit itu adalah suatu zat yang larut atau terurai serta partikel yang menjelma menjadi ion bermuatan positif dan negatif saat larut dalam air ya. Jadi elektrolit ini bisa berupa air, kemudian bisa berupa asam, basa, atau berupa senyawa kimia lainnya ya. Jadi di dalam tubuh manusia ini elektrolit terkandung di dalam darah ya kan, kemudian di keringat juga dan di urin juga ya. Kita lanjut. Nah, jadi selama aktivitas suhu atau temperatur yang sedang pada seseorang dewasa itu minimum kira-kira membutuhkan cairan itu 1500 ml per hari ya. Sedangkan kebutuhan cairan tubuh kira-kira 2500 ml per hari. Jadi tubuh kita ini membutuhkan kira-kira 2500 ml per hari. Jadi biasanya kalau orang dewasa itu minum kira-kira 1500 ml per hari ya. Sehingga kita kurangkanlah 2500 dikurang 1500. Jadi kekurangan cairan itu sekitar 1000 ml per hari diperoleh. Nah, jadi 1000 ini biar untuk mencukupi kebutuhan kita ini bisa dari makanan kita, kemudian oksigen selama proses metabolisme kita. Jadi kebutuhan tubuh kita terpenuhi. Dia 1500 dari apa yang kita minum, kemudian 1000 ml dari apa yang kita makan dan oksigen dalam metabolisme kita. Jadi totalnya adalah 2500. Itulah kebutuhan cairan di dalam tubuh kita ya. Nah, kemudian pengaturan utama asupan cairan adalah melalui mekanisme haus ya. Ini sudah ditransfer dari hipotalamus kita atau dari otak kita sehingga dapat merangsang rasa haus kita yang berasal dari kondisi dehidrasi intraseluler ya. Jadi kalau kita merasa haus itu sudah terangsang dari otak kita atau hipotalamus kita ya. Nah, ini ada asupan dan keluaran cairan ya. Jadi kalau dia usia 3 hari, dia berat badannya 3 kilo ya. Jadi kebutuhan cairannya itu per 24 jam itu sekitar 250 sampai dengan 300 ml ya. Jadi ini sekitar secangkir kecil lah ya kira-kira ya. Kemudian kalau dia usia 1 tahun beratnya itu 9,5 kg ya. Jadi kebutuhan cairannya itu sekitar 1150 sampai dengan 1300 ya. Ini sekitar satu aqua ya, satu aqua yang besar itu ya. Satu aqua yang besar itu sekitar 1500. Jadi kira-kira dikurangi 200 ya. Nah, jadi kalau usia 2 tahun berat badannya 11,8 kilo, kebutuhan cairannya itu 1350 sampai dengan 1500. Kalau usianya 6 tahun ya, berat badannya sekitar 20 kg, itu kebutuhan cairannya 1800 sampai dengan 2000 ya. Jadi kalau usianya 10 tahun
itu berat badannya sekitar 28 kg, kebutuhan cairannya adalah 2000 sampai dengan 2500 ya. Jadi kalau usia 14 tahun berat badannya sekitar 45 kg, kebutuhan cairannya 2200 sampai dengan 2700. Ini sekitar 2 aqua yang besar itu ya. Kemudian kalau usia 18 tahun atau usia dewasa berat badan sekitar 54, itu kebutuhan cairannya 2200 sampai dengan 2700 ya. Jadi semakin bertambah usia, jadi kebutuhan cairannya pun semakin banyak. Dan begitu juga semakin badannya semakin berat, kebutuhan cairannya semakin banyak ya. Nah, ini keluaran cairan. Jadi ada kebutuhan cairan yang masuk dan ada juga dengan kebutuhan cairan yang keluar. Jadi keluaran cairan ini melalui beberapa rute atau proses. Yang pertama itu melalui urin ya. Jadi cairan yang keluar itu bisa melalui urin ya. Jadi kalau melalui urin dia memulai dari proses pembentukan urin oleh ginjal ya. Jadi ginjallah yang memproses pembentukan urin dan ekskresi atau pengeluaran melalui traktus urinarius ya, atau saluran kemih ya. Kemudian dia melalui proses keluaran cairan tubuh yang utama di traktus urinarius ya. Jadi urin yang keluar itu sekitar 1400 sampai dengan 1500 ml per 24 jam atau sekitar 30 sampai dengan 50 ml per jam ya. Jadi kalau sekitar 30 sampai dengan 50 ml per jam ya, jadi sekitar 5 atau 6 kali lah kita per jam itu buang air kecil ya. Jadi kalau pada orang sehat ya, kemungkinan proseksi urin bervariasi ya, atau pengeluaran urin juga bervariasi dalam setiap harinya ya. Jadi bila aktivitas kelenjar keringat kita meningkat, maka produksi urin akan menurun karena cairan yang keluar itu melalui kelenjar keringat, tidak melalui urin. Nah, ini ginjal ya. Jadi ginjal ini merupakan pengaturan utama ya untuk keseimbangan cairan yang menerima. Jadi sekitar 170 liter darah untuk disaring setiap harinya ya. Jadi ginjal ini menyaring darah untuk disaring setiap harinya ya. Jadi nanti melalui proses memproduksi urin untuk semua usia ya, ginjal ini sekitar 1 ml per kilogram berat badan per jamnya. Kemudian kalau pada orang dewasa, jumlah urin untuk semua usia ini lebih kurang 1500 liter per harinya. Jadi setiap hari itu orang dewasa mengeluarkan urin itu sekitar 1500 liter per hari ya. Jadi jumlah urin yang diproduksi oleh ginjal ini dipengaruhi oleh ADH ya dan aldosteron ya. Jadi kalau ADH ini berkaitan dengan faktor apa? Faktor dari hormon ya. Jadi faktor dari adiuretik hormon ya, itu kalau ADH. Kemudian kalau aldosteron ini adalah pengaturan utama untuk natrium dan kalsium ya. Jadi jumlah urin ini bisa dipengaruhi karena hormon dan bisa dipengaruhi oleh natrium dan kalium ya. Jadi kita lanjut. Yang kedua, keluaran cairan yang kedua ini adalah
IWE atau Invisible Water Loss ya. Jadi IWL ini adalah pengeluaran cairan dari tubuh yang tidak kita sadari dan sulit diukur secara tepat ya. Jadi pengeluaran cairan itu tidak hanya dari urin ya kan yang diproses melalui ginjal, tetapi dengan paru-paru dan kulit juga pengeluaran cairannya ya. Jadi kalau melalui kulit dengan mekanisme difusi ya. Pada orang dewasa, normal kehilangan cairan tubuh melalui proses ini adalah berkisar 300 sampai dengan 400 ml per hari ya. Jadi kalau orang dewasa itu kehilangan cairannya setiap harinya itu sekitar 300 sampai dengan 400 ml ya. Tapi bila proses respirasi atau suhu tubuh kita meningkat, maka IWL dapat meningkat atau pengeluaran cairannya pun dapat meningkat ya. Jadi IWL ini untuk menentukan pengeluaran cairannya ada rumusnya ya. Jadi kalau orang dewasa itu 15 ml dibagi kilogram berat badan dibagi atau per hari ya. Jadi kalau anak-anak dia 30 dikurang usianya per tahun dibagi kilogram berat badannya ya. Oke, jadi kalau ada kenaikan suhu rumusnya itu bisa IWL ditambah 200 atau ya itu artinya suhu badan sekarang dikurang 36,8 ya. Oke, nah ini cara menghitung IWL per jam ya. Jadi tadi 15 dikali berat badan dibagi 24 jam sama dengan berapa nanti hasilnya ya. Kemudian udah dapat hasilnya, nanti hasilnya dari mililiter per jam ini dikalikan berapa jam dirawat pasiennya. Itulah untuk menghitung pengeluaran cairan dia dalam satu hari ya. Misalnya ini ada pasien ya, pasiennya misalnya berat badannya berapa ya, kita buat ya. Misalnya pasiennya berat badannya kita buat aja 50 ya. Jadi berarti 15 dikali berapa? 50. Kemudian dibagi 24 dapatlah 3125 ya. Jadi nanti 3125 ini dikali berapa jam dia dirawat. Misalnya dia dirawat selama 8 jam ya. Dikalilah, dapatnya berapa tadi? 15 dikali 50 ya, dibagi 24 dapatnya 31,25 ml per jam ya. Jadi ini bisa kita kalikan dengan berapa jam dia dirawat. Misalnya dia sudah dirawat 8 jam ya, berarti 250 ya. Jadi cairan yang keluar itu selama 8 jam sekitar 250 ya. Nah, selain dari IWL tadi kan pengeluaran cairan melalui kulit ya. Jadi kalau pengeluaran cairan dari kulit itu bisa saja karena adanya rangsangan dari kelenjar keringat kita yang dihasilkan dari aktivitas otot, seperti kita olahraga kan mengeluarkan cairan itu melalui kulit. Kemudian kalau temperatur lingkungannya meningkat dan demam, bisa saja kita berkeringat, itu pengeluaran cairannya melalui kulit. Misalnya temperatur suhu ruangan kita ini terlalu panas ya kan, jadi kita berkeringat ya. Jadi kalau keluaran cairan dari kulit disebut dengan invisible water loss atau tadi IWL itu sekitar 15 sampai dengan 20 ml per 24 jam ya, kalau pengeluaran cairannya melalui
kulit ya. Nah, selanjutnya kalau pengeluaran cairan dari kulit itu bisa saja kita keringat, menimbulkan keringat ya. Jadi kalau kita berkeringat, ini terjadi sebagai kenapa kita bisa berkeringat, karena terjadinya respon terhadap kondisi tubuh kita yang panas. Misalnya kita kepanasan, jadi suhu tubuh kita ini kita kan meningkat sehingga kita berkeringat ya. Kemudian respon ini juga berasal dari anterior hipotalamus atau hipotalamus bagian depan. Sedangkan impuls atau sarafnya itu ditransfer melalui sumsum tulang belakang yang dirangsang oleh susunan saraf simpatis pada kulit ya. Itulah proses kenapa kita bisa berkeringat ya. Jadi kalau kita ini respon ini itu semuanya dari hipotalamus atau dari otak kita bagian depan ya, sehingga memunculkan rangsangan yang ditransfer melalui sumsum tulang belakang ya. Jadi sumsum tulang belakang ini banyak kali susunan saraf simpatisnya ya, sehingga menyebar ke pada kulit-kulit ya. Jadi sistem saraf ini banyak sekali kalau kita bahas ya. Nah, jadi kalau peningkatan keluaran cairan itu dari paru-paru, tadi kan dari kulit, kalau IWL pengeluaran cairan, nah juga dari paru-paru ya. Jadi kalau peningkatan keluaran cairan dari paru-paru ini merupakan respon terhadap perubahan kecepatan dan kedalaman pernafasan kita akibat pergerakan atau demam ya. Jadi normal paru-paru ini mengeluarkan cairan menghasilkan IWL-nya itu lebih kurang 400 ml per hari ya. Jadi kalau tadi kulit dia 20 ml sampai dengan 15. Kalau dia dengan paru-paru itu lebih kurang dari 400 ml per hari dia IWL-nya ya. Nah, bahwa pengeluaran cairan itu tidak hanya dari urin, kemudian dari kulit, dari paru-paru, dari kelenjar keringat. Nah, bisa juga melalui feses ya. Jadi pengeluaran cairan kalau melalui feses ini berkisar antara 100 sampai dengan 200 ml per hari yang diatur melalui mekanisme reabsorpsi atau penyerapan di dalam mukosa usus besar atau kolon ya. Jadi usus besar itu bahasa medisnya kolon ya. Jadi kalau keluaran cairan ini dapat meningkat karena diare atau muntah ya. Jadi kalau kita diare atau muntah, kita banyak kehilangan cairan ya. Itu biasanya terjadi banyak pada bayi ya kan, anak-anak. Kalau udah diare, muntah, dia langsung kekurangan cairan dan menyebabkan dehidrasi ya. Jadi ini kalau kita menghitung kebutuhan cairan pada anak ya dengan metode Holiday Scar ya. Nah, ini cara menghitung cairan per 24 jam untuk anak-anak ya. Jadi yang pertama itu kalau berat badannya kurang dari 10 kg, rumusnya itu 100 ml per kilogram berat badan dibagi 24 jam ya. Kemudian kalau berat badannya 10 sampai dengan 20 kg ya, rumusnya bisa 1000 ditambah 50 ml per kilogram berat badan dibagi 24 jam, kemudian dikali lagi berat badannya dikurang 10 ya. Jadi kalau dia berat badannya lebih dari 20 kg, rumusnya bisa 1500 ml dibagi 25 ml per kilogram berat badan dibagi 24 jam dikali berat badan dikurang 20 ya. Jadi kalau pengerjaan rumus dengan Holiday Scar ini yang dalam kurung dulu kita kerjakan. Kalau kita menghitung matematikanya ya, di dalam kurung dulu kita kerjakan, baru nanti ditambahkan. Gitu dia kalau penghitungan matematika ya. Oke, demikianlah yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan
mampu kalian pahami dan terus belajar untuk menggapai sesuatu yang kalian inginkan, ya kan? Oke, nanti setelah saya jelaskan ini langsung kerjakan latihan ya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.